Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Diklat SAR CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dari Angkatan 10 Kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan analisis isu global mengenai korupsi. Nama saya Muhammad Jamal, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 10 Kota Cirebon tahun 2021. Nama saya Pialida Elika, Angkatan 10 Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Triano, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili teman-teman kelompok untuk menganalisis materi, yaitu analisis isu global korupsi. Yang pertama adalah pra-analisis. Di sini ada identifikasi isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Yang kedua yaitu menepis isu, yaitu adalah pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Dan yang ketiga adalah analisis isu, analisis akar permasalahan dengan metode fishbone dan SWOT. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi penyelesaian isu. Rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Nah, yang pertama kita bahas adalah definisi korupsi. Menurut Henry Campbell, Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan dan keserakahan. 6. Keuntungan korupsi atau kerugian yang ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. Yang ke-8 adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Negara Republik Indonesia, yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi, kemudian aspek organisasi, lalu aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan yang terakhir adalah sistem yang buruk. Nah, kalau kita melihat kerugian negara menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2015 sampai 2020, angka korupsi mencapai 6,2 triliun terakhir di tahun 2019. Dapat kita lihat bahwa itu adalah sebuah angka yang fantastis. Pra-analisis isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Pemerintah, kurangnya tingkat penyidikan korupsi yang masuk kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan ekspor impor serta pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat akan korupsi dan sikap yang pesimis, acuh tak acuh, masa bodoh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kita lihat dari akademisi, kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dilihat dari pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan kerja dan bisnis yang berintegritas dan jujur. Lihat media, pemberitaan korupsi yang kurang menyeluruh dan terkesan mengandung muatan politik lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Jadi ini kalau kita lihat beberapa hal yang berpengaruh terhadap isu korupsi.
Untuk menganalisis isu tersebut kami menggunakan metode USG, yaitu urgensi, yaitu adalah seberapa penting hal ini untuk dibahas. Seriousness, yaitu adalah seberapa serius hal ini untuk dibahas dan akan berdampak untuk orang lain. Dan growth adalah seberapa besar masalahnya ketika hal ini dibiarkan. Nah, biasanya dalam metode USG ini menggunakan 5 poin. Kami di sini menggunakan 5 poin ya, khususnya kalau dilihat di sini dari ke-5 poin ini adalah dari hal yang tidak penting sampai dengan hal yang paling penting. Untuk yang pertama yaitu adalah kurangnya tingkat penyelesaian penyidik, kita berikan total 12, sedangkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan korupsi dan sikap pesimistis kita berikan angka 11, dan kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur kita berikan nilai 13. Kita lihat urgensinya 4, seriously 4, dan growth-nya 5. Total adalah 13. Yang keempat, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan mengembangkan lingkungan kerja dan bisnis yang berintegritas dan jujur kita berikan nilai total 8. Untuk urgensinya 3, seriusnya 3, growth-nya 3. Dan kelima, pemberitaan korupsi yang kurang menyeluruh terkesan mengandung muatan politik, lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Kelompok kami memberikan total nilai 4. Apabila kita lihat, nilai tertinggi di sini ada di kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat total nilai di sini ada 13. Nah, kita coba menganalisis isu korupsi dengan menggunakan fishbone. Di sini ada beberapa hal yang akan dijabarkan oleh bagan tersebut ya. Yang pertama, biasanya korupsi itu timbul dari individu itu sendiri. Dalam dirinya memiliki sifat tamak, egois, gaya hidup konsumtif, itu yang pastinya akan berpengaruh terhadap korupsi atau nilai korupsi. Nah, kedua adalah lingkungan kurangnya pemahaman anti korupsi, kemudian meraih dan mempertahankan kekuasaan, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, itu pun sangat berpengaruh terhadap korupsi. Ada juga organisasi, yaitu kurangnya keteladanan pemimpin, kurangnya transparansi, kemudian manajemen yang menutupi, itu pun sangat berpengaruh terhadap adanya korupsi. Ada aturan juga, yaitu kelemahan perundang-undangan, kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap isu-isu korupsi. Nah, kita analisis dengan SWOT. SWOT yaitu adalah strength, kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu adalah peluang, threat yaitu tantangan. Kita mulai dengan strength atau kekuatan. Korupsi telah diketahui dan menjadi budaya bangsa. Kemudian korupsi dapat membuat pekerjaan terselesaikan dengan cepat. Kesejahteraan bagi perusahaan meningkat. Sedangkan kelemahannya bagi pemerintah, adanya masalah yang serius dan ancaman dari adanya korupsi dapat mengganggu kestabilan dan keamanan masyarakat, perongrongan institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika dan nilai-nilai keadilan yang membahayakan pembangunan dan berkelanjutan serta supremasi hukum. Kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan aset dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan. Kan kita lihat dari kesempatan atau opportunity, izin usaha, izin penanaman modal asing, beban pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses keluar masuk barang di pelabuhan, biaya ilegal untuk polisi, imigrasi dan tenaga kerja, kemudian proses pembayaran suatu proyek dari KPKN. Di Indonesia terdapat 368 jenis pelayanan publik, baik waktu dan biaya. Nah, kita lihat dari ancaman, stabilitas dan keamanan masyarakat, kemudian institusi dan nilai-nilai demokratis yang roboh, keadilan dan nilai etika yang roboh, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan, dan membahayakan supremasi hukum.
tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Kita lihat isunya adalah korupsi, penyebabnya adalah kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun alternatif penyelesaian yang pertama adalah pembahasan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Adapun tahapan yang ditempuh dari setiap alternatifnya adalah yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Dan yang kedua adalah masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Lalu, akademi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Media membantu mempublikasikan sehingga informasi tersebar secara merata. Hasil yang diharapkan: terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Adapun pihak yang terlibat yaitu adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media.